Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syakir dengan NIM akhir 2088. Kami dari kelompok 8 mau menjelaskan tentang modul 3. Yang pertama, perkenalkan dengan saya sendiri, Muhammad Nur Syakir dengan NIM akhir 2088, serta ketiga teman saya, Madanul Fawaid dengan NIM akhir 2004, Hidodian Kaban dengan NIM akhir 2046, dan yang terakhir Ahmad Surya Wirnarto dengan NIM akhir 2053. Oke, langsung saja kita ke soal pertama, yaitu soal A nomor 4 sama 5, yang dimana nomor 4 tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Di sini kita langsung query-nya itu select bintang from suppliers. Nah, ini select bintang from suppliers, memilih semuanya dari suppliers, dan ya hasilnya outputnya yang dikeluarkan akan jadi seperti ini. Bisa kalian lihat, semua yang ada di tabel suppliers itu akan diperlihatkan. Oke, lanjut ke soal kelima, yaitu menampilkan tabel customer. Ya, query-nya adalah hampir sama kayak yang kayak sebelumnya, suppliers, cuman diganti dengan customer. Soalnya di sini kita mau mencari tabelnya customer, isinya apa aja. Ya, kurang lebih ya sama lah. Oke, lanjut ke soal B nomor 3 dan 4. Yang nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita query-nya produk ID, produk name, unit price, unit in stock from produk. Jadi kita select produk ID, produk name, unit price, harga, dan unit in stock. Berapa unitnya yang ada di stok. Kita ambil dari tabel produk. Jadi ya outputnya seperti ini. Lanjut yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Oke, query-nya adalah ini, select supplier ID, company name, country, contact name dari tabel suppliers. ID suppliersnya berapa, nama company-nya siapa, country-nya apa, dan contact name-nya apa. Ini bisa kalian lihat, ada supplier ID, company name, country, sama contact name. Oke, lanjut ke soalan C. Soalan C nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Di sini kita dapat query-nya adalah select produk ID as ID produk. Intinya kita kayak ngenamain gitu kan, biasanya di sebelumnya itu kan, nah ini kan nama tabelnya kan tetap company name. Kalau yang ini kita diganti ID produk, produk name, harga, stok barang. Dia di bahasa Indonesia gitulah biar nggak bingung. Select produk ID alias ID produk, produk name, unit price alias harga, unit in stock alias stok barang dari tabel produk. Di sini sudah terlihat jelas ID produknya itu berapa aja, produk name-nya itu apa aja, harganya itu berapa aja, dan stok barangnya itu berapa aja. Tentang menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kontak person dengan namanya yang dialiskan. Untuk yang C4 ini query-nya select supplier ID, company name, dialiskan nama person, dengan country dialiskan asal, kontak name dialiskan dengan kontak person. Dari tabel diambilnya dari supplier. Nah, untuk hasil dari query-nya tadi ini menampilkan supplier ID, nama person, asal, dan juga kontak person. Nah, selanjutnya untuk soal D yang nomor 4, menampilkan ID supplier, nama, alamat dari tabel supplier. Nah, alamat ini terdiri dari address yang merupakan gabungan dari city dan juga country yang dipisahkan dengan koma. Nah, untuk query-nya ini select supplier ID, dialiskan, dan juga company name. Nah, untuk alamatnya nanti dari address yang dikasih tanda ini
tanda seperti ini untuk menggabungkan, dipisahkan dengan koma, city, dan juga country. Dikasih alias alamat supplier. Dari tabel diambil jadi tabel supplier. Dan untuk hasilnya nanti seperti ini. Menampilkan supplier ID, company name, dan juga alamat supplier. Nah, untuk yang ke soal 5, tadi menampilkan nama lengkap dari tabel employee, berisi title dan first name last name. Dan juga alamat lengkap tadi. Nah, untuk yang kelima, query-nya seperti ini, select, digabungkan title, first name juga last name, dialiaskan nama lengkap, address, city, dan country, digabung, dialiaskan dengan alamat lengkap. Diambil dari tabel employees. Nah, untuk hasilnya query-nya seperti ini, menampilkan kolom tabel dari nama lengkap dan juga alamat lengkap. Nah, selanjutnya untuk soal E. Ini nomor 4, dengan memodifikasi kode yang ini di atas E, menjadi format tanggalnya menjadi bulan, dijadikan angka, harinya dijadikan angka, tahunnya 4 digit. Nah, ini untuk query-nya, select, digabungkan tadi, nama lengkap menjadi first name juga last name. Untuk mengambilnya tadi, birth date nanti, dialiaskan tanggal lahir. Untuk kodenya ini tucar date. Nah, ini dia mintanya tadi bulan menjadi angka, hari menjadi angka, dan juga 4 digit. Kodenya nih DD dan years-nya 4. Dialiaskan sekarang, diambil dari tabel employees. Untuk query-nya seperti ini, menampilkan alamat sekarang juga. Nah, selanjutnya sama seperti tadi yang ke E, hanya menampilkan nih, bulan menjadi angka, hari menjadi nama, dan tahun 2 digit. Dan dibedakan ini. Nah, ini yang ini menjadi day, yang terakhir menjadi years-nya 2 digit. Hasilnya seperti ini. Mungkin untuk modul 3 seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. F dari modul 3. Nomor 4, yaitu menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, ini untuk nomor 4. Jadi query-nya yang pertama, kita akan manggil employee ID sebagai ID pegawai, birth date sebagai tanggal lahir, hire date sebagai tanggal mulai kerja, dan kita ekstrak ini. Jadi hire date nanti dikurangi dengan birth date-nya. Nah, nanti akan muncul sebagai usia masuk kerja yang diambil dari tabel employee. Dan hasil query-nya nanti akan seperti ini. Jadi nanti tanggal mulai, yang bagian usia mulai kerjanya akan ditampilkan dari hasil ekstraknya ini. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nah, di sini akan menselect dari employee ID sebagai ID pegawai, lalu hire date sebagai tanggal mulai kerja, dan di sini ada tucar now date sebagai tanggal sekarang. Nah, ini itu jadi akan ngambil tanggal yang sekarang dengan now ini, nah tapi akan dalam bentuk date. Nah, terus diubah ke tucar menjadi string jadinya, dan formatnya itu adalah bulan, hari, dan tahun. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini di tanggal sekarang. Lalu diekstrak lagi, tapi ini dari hire date dan sekarang. Jadi ini itu masa kerjanya. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini, dan ini diambil dari tabel employee. Oke, selanjutnya ke soal G. Di sini ada nomor 3 dan nomor 4, yaitu adalah menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta quantity dikali unit price dari tabel order details. Dan nomor 4 begini. Oke, untuk nomor G3-nya, yaitu adalah select order ID, quantity, unit price, lalu quantity dikali oleh unit price. Nanti sebagai nilai. Nah, ini diambil dari order details. Nanti yang akan keluar itu adalah yang bagian unit quantity kali unit price ini yang dinilai,
itu nanti dikali nih, jadi 12 kali 14 sama dengan berapa dan seterusnya begitu. Oke, selanjutnya di nomor 4, eh, di sini akan men-select produk ID sebagai ID produk, walaupun nggak ada S-nya tapi tetap bisa. Ada unit price sebagai harga per unit, unit in order sebagai jumlah yang sedang dipesan. Lalu di sini ada unit price dikali units on order sebagai nilai barang yang sedang dipesan atau produk. Ini sama aja kayak yang tadi, tapi ini di kolom yang berbeda. Tapi tetap aja hasilnya juga bakal dikali seperti ini. Ya, ini untuk tipe soal G. Selanjutnya, Yang nomor 5, tampilkan semua produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Baik, ini query-nya. Select product name as nama produk, units on order as jumlah yang diorder, from product, order by units on order ASC. Jadi tampilkan nama produk dan jumlah yang diorder. Nah, ini select product name, nama produk dari jumlah yang diorder. Jadi kita select product name dan units on order dan kita aliaskan sebagai nama produk dan jumlah yang diorder dari tabel produk dan diurutkan dari paling sedikit yang diorder. Order by units on order, yang paling dari order per unitnya secara ascending atau dari yang paling sedikit. Baik, lanjut ke nomor 6. Tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. X ini tadi select last name, first name, dan nama pekerjanya. Nama pekerjanya itu kita pakai age. Dari now atau waktu sekarang itu dikurangi dari hire date yang menjadi sebagai lama bekerja dari tabel employees. Diurutkan order by left last name 1 DSC descending left. Left ini dari kan dari huruf depan nama belakang yang paling besar. Last name kan last name kan nama belakangnya. Di left itu dari urutan dari kiri ke 1 yang ini. Jadi ini dari yang paling besar. Ini kan last name-nya S P L K D D C B. Nah, kalau dari yang gede ini diurutkan secara descending, yaitu yang paling besar. Oke, lanjut soal I. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Dapatkan berdasarkan nama produk dengan harga yang paling mahal. Oke, kita ambil nama produk name as nama produk dan harga produk, unit price as harga. Lalu kita kalikan unit price dengan 0,75 alias kan dia tadi dikasih diskon 25% ya, jadi kan sisa 75% harganya begitu. Dikasih alias harga diskon dari tabel produk, order by product name dan unit price descending dari yang paling mahal. Baik, kita lanjut ke modul 4, where dan fungsi agregat. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di query-nya select bintang from customer where, di mana country I like Brazil. Where ini fungsinya untuk ngefilter yang Asia. I like itu buat nyari yang sama, tapi kalau pakai I like itu nggak pakai case sensitif. Sedangkan kalau like itu case sensitif. Ini bisa dilihat kalau kita pakai I like, B di sini kecil, B di sini besar, tapi masih muncul. Itu lanjut ke nomor 7. Tampilkan produk yang tidak
diproduksi lagi. Di tabel produk itu ada yang tidak diproduksi lagi, itu dijelaskan di sini discontinued. Satu sebagai yang tidak diproduksi lagi, dan 0 itu yang masih diproduksi. Kayaknya sih gitu. Jadi select bintang from products where discontinued sama dengan 1 gitu. Jadi masih sama kayak di album. Tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi select supplier as ID, supplier ID as ID, kira itu ID, company name as nama perusahaan. Nah ini ya, address, ini kita gabung semua, address, city, country, ini as alamat lengkap, gabung pakai yang ini, yang apa itu, yang garis 2 ini, tengahnya kan koma, hasilnya begini. Jadi kan udah dijelasin ya. From supplier where country tidak sama dengan Kanada. Di sini tidak sama dengannya itu simbolnya kayak gini. Kalau di Python, di Algo, yang di Python itu tandanya kan sama dengan sama tanda seru, yang gitu, ini yang gitu. Namanya lanjut ke selanjutnya, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Query-nya, select bintang from supplier where company name I like LTD persen LTD persen. Jadi di sini sama kayak tadi, kita cari yang ada LTD-nya. Tapi karena nggak ada company name yang namanya LTD aja, jadi kita pakai ada persen sama persen itu buat terserah yang pas, yang penting ada, tapi nggak harus itunya pokoknya. Itulah. Yang ini kan LTD, di sini kita anukan sebagai persen, yang ini juga sebagai persen, kiri dan kanannya. Lanjut ya. American employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Kita pakai sama yang tadi, sama kayak di modul 3. Select bintang from employees where left first name 1 kurang dari left last name 1. Nah, left huruf ke-1 gitu. A lebih kecil dari F, J lebih kecil dari L, jadi itulah intinya ya. Lanjut ke nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontaknya name-nya sama pakai tadi, dan kita ganti dengan sama dengan. Select bintang from supplier where left company name 1 sama dengan left contact name 1, begitu. Jadi kita bisa ya sama-sama M-nya, dan ini kebetulan anunya itu sama, namanya sama-sama Mayumi, begitu. Selesai, terima kasih. Lanjut. 4, soal ke-C ini tentang where kolom bertipe tanggal. Untuk soal nomor 4 ini disuruh menampilkan employees yang masuk di perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Nah, untuk kodenya seperti ini, query-nya dia men-select all from tabel employees, dikasih where. Nah, ini tadi yang date diminta lebih, jadi lebih dari ini tanggal yang tahun yang ditentukan, 1992, 12, dan 10. Ini 10 Desember. Untuk hasilnya, dia akan menampilkan yang lebih dari tahun tersebut. Ini ya, ini lebih dari tahun tersebut. Oke, untuk selanjutnya tentang ini, yang kelima, dengan menampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jangka waktu antara pemesan dan pengiriman. Untuk query-nya ini, select all from orders where ini dia mengekstrak day from each, dia mengambil ship date dan juga order date, dan juga ini lebih dari 10 hari, dia mengambil ini lebih dari 10 hari.
Jadi untuk hasilnya seperti ini, query-nya dia menampilkan yang lebih dari 10 hari antara pengiriman dan juga order date-nya. Selanjutnya untuk soal D. Nah, ini soal D tentang OR. Disuruh untuk nomor 4 menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, untuk yang ini untuk keempat query-nya select all from products, where untuk discontinue sama dengan 0 atau unit in stock sama dengan 0. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi dia menampilkan yang discontinue 0 dan juga unit in stock 0. Selanjutnya nomor 5 menampilkan produk yang reorder, labelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, untuk query-nya select all from products, anywhere reorder level, ini mencari lebih dari 10 atau juga unit in stock-nya tadi ini kurang dari 10 ataupun unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, untuk hasil dari query-nya dia menampilkan produk yang unit in stock-nya lebih dari 100 ataupun unit in order-nya kurang dari 10. Selanjutnya nomor 6, ini untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60. Nah, ini jawabannya untuk query-nya. Ini menggabungkan first name dan juga last name, dialiaskan nama. Ini untuk mengetahui masa kerja, dia mengekstrak year dan date-nya, dialiaskan menjadi nama masa kerja. Lagi untuk mengekstrak umur, dia mengekstrak dari birth date. From-nya dari tabel employees. Nah, ini where-nya, ekstrak tadi dari from age, mengambil no dan juga hire date yang lebih dari 35 masa kerjanya, atau dia mengekstrak dari birth date-nya tadi yang lebih dari 60 tahun. Nah, untuk hasilnya dia menampilkan yang masa kerjanya lebih dari 35 atau yang umurnya lebih dari 60, seperti ini. D nomor 7 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Di sini kalau kita run, kita akan melihatkan output yang negaranya itu di London, Seattle, dan Tacoma. Seperti ini, W Nancy, tempatnya itu di Seattle, Fuller Andrew, Tacoma. Ya, kurang lebih begitulah. Di sini karena kurang nggak cukup, jadi saya langsung ke tempatnya aja, langsung ke bagi admin. Oke, lanjut ke 8. Lanjut ke yang huruf E nomor 5. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke, di sini query-nya kita dapat select bintang dari order di mana tanggal ordernya itu lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 dan ekstraknya itu adalah di atas 20 hari. Nah, jadi ini query-nya dan hasilnya seperti ini. Ini karena agak cukup, saya akan langsung pindahkan ke bagi admin dan ya hasilnya seperti ini. Nah, 20 hari. Oke, lanjut aja ke soalan selanjutnya E6 yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, di sini kita langsung aja ke ini yang produknya tuh discontinued lebih dari 0. Ini ada beberapa produk yang discontinued dan yang lebihnya tuh dari 0, discontinued lebih dari 0, ya kan, satu semua. Oke, lanjut ke
soalan E7, yaitu adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5 dolar. Oke, langsung aja. Di sini kita dapat select from produk, select bintang dari produk, di mana produk ID-nya itu adalah genap dan unit price-nya itu di atas 50. Oke, di sini kita lihat kan ID-nya genap semua kan, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, serta unit price-nya itu lebih dari 5. Jadi ada 19, 22, 25 dan seterusnya. Oke, lanjut ke soalan E8, yaitu adalah tampilkan produk yang harganya di antara 5 dan 10. Oke. Di sini kita ada dapat select bintang from dari produk di mana unit price-nya itu adalah di antara 5 dan 10. Dan kalau outputnya kalau kalian lihat itu adalah unit price-nya antara 10, 6, 9.2, 9,2, 10, 9. Yang pokoknya unit price-nya itu nggak lebih dari 10 dah. Dan nggak kurang dari 5. Oke. Untuk soal F dari modul 4. Nah, di sini ada gabungan dan OR. Nomor 4, 5, 6. Yang pertama itu menambahkan order setelah 5 Desember yang harus dikembalikan 20-30 hari pemesanan. Lalu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal segitu, dan tampilkan employee dan Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Oke. Untuk yang nomor 4, di sini itu kita ngelakuin nge-select from order. Nah, where-nya itu adalah where order date sama dengan lebih dari 1996 1225. Jadi akan dicari yang order date-nya lebih dari tahun dan tanggal ini. Nah, habis itu dilakukan perhitungan di mana nanti ship date dan order date-nya ini nanti bakal dikurangin gitu ya. Dan hasilnya itu adalah berbentuk day. Gitu. Jadi dalam bentuk day yang ini itu antara 20 sampai 30. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, begini. Ya, begitulah. Lalu selanjutnya yang di nomor 5. Di sini select semuanya from orders, di mana ship country-nya itu antara Brazil atau Italia. Dan ship date-nya itu antara tahun 1996 1225 dan 1997 1225. Nah, itu hasilnya kan seperti ini. Jadi yang keluar itu cuman dari negara Brazil dan Italia. Lalu selanjutnya yang F6 itu adalah akan dipilih semuanya dari tabel employee yang kotanya itu di Seattle atau New York, dan terus diekstrak year from age now birth date between 50 sampai 60. Jadi bakal dicari umurnya berapa dan nanti dicari umur yang antara 50 sampai 60. Nah, di sini itu nggak ada outputnya sama sekali karena employee-nya itu ada yang tinggal di Seattle gitu loh, dan ada yang di New York tapi mereka itu nggak berumur di antara 50 sampai 60. Itu kenapa itu nggak ada hasilnya kalau dari terminal outputnya. Oke, selanjutnya tipe soal yang fungsi agregat. Yang pertama itu ada sum dan yang average. Nah, di sini yang sum itu mencari omset yang didapat ketika unit dengan ID 6 produk habis dijual sama berapa rata-rata harga produk dalam kategori beverage. Oke. Untuk yang B, di sini kita ngelakuin sum unit in stock dikali unit in price from product. Nah, yang dicari itu adalah yang produk ID-nya itu sama dengan 6. Jadi yang akan keluar itu sum dari ini unit in stock dikali unit in price dari yang punya produk ID 6 aja, dan hasilnya itu dari ini dari sumnya. Selanjutnya yang T itu adalah select average unit price. Ini rata-ratanya dari produk yang kategori ID-nya itu cuma 1. Nah, kenapa 1? Karena kategori ID 1 itu adalah beverage di dalam tabel kategori. Ya, ini untuk modul 3, modul 4. Saya lanjutkan di B.
Oke, soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Jadi query-nya select order ID. Kenapa karena ini order kita aliaskan sebagai order detail kita aliaskan sebagai produk P, ya produk itu kita aliaskan sebagai P. Jadi titik order ID yang dari tabel order sebagai ID order, titik order date yang artinya dari tabel order, tanggal sebagai tanggal order, product name dari tabel produk sebagai nama barang, unit price dari tabel order details sebagai harga barang from orders join order details sebagai kode on order ID dari tabel dari tabel orders sama dengan order details dari tabel dari tabel order details sama order ID dari tabel order details sama order ID dari tabel order itu sama. Itu demikian juga di bawah, product ID dari order details sama product ID dari tabel produk itu sama, product ID dari order details itu foreign key dari product ID dari produk dari tabel produk. Intinya gitu. Kalau ribet maaf. Lanjut. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Namanya. Jadi query-nya select sama yang kayak tadi ya. Kita di sini buat alias employee sebagai employee teritori sebagai teritori sebagai T. Jadi select employees from employees itu dari tabel employees sebagai ID employee, first name itu dari tabel employees tergabungkan dengan last name dari tabel employees sebagai nama lengkap, territory description dari tabel territory sebagai tempat employee bertugas from employees join employees territories on di mana employee ID dari tabel employee itu memiliki foreign key employee ID dari tabel employee territories. Jadi employee territories itu adalah foreign key-nya ambil dari employee ID. Employee ID dari tabel employees ini gitu. Join territories on territory ID sama dengan territory ID, jadi sama lah intinya ya. Salah satunya terkoreksi ngambil dari situ, gitu ya. Itulah pokoknya. Soalnya aja belum. Nah, tampilkan nama customer order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi query-nya select company name dari tabel customer as nama customer, order ID dari tabel order sebagai order ID, order date dari tabel order sebagai tanggal order, company name dari tabel shipper sebagai nama shipper from customer C. Join order on customer ID dari tabel customer itu sama dengan customer ID dari tabel order. Join shipper on ship via dari tabel order sama dengan shipper ID dari tabel shipper. Shipper via itu foreign key yang ngambil dari shipper ID di tabel shipper ini itu. Jadi yang kayak gini. Yang lanjutnya tampilkan nama-nama supply beserta nama kategori barang yang disuplainya.
Jadi select company name dari tabel supplier sebagai nama supplier, sama kategori name dari tabel kategori is sebagai nama kategori from supplier S. Join product based on supplier ID dari tabel supplier ID dari tabel sama dengan supplier ID dari tabel produk. Join kategoris C on kategoris ID dari tabel produk nama kategori ID dari tabel kategoris. Group by company name dari tabel supplier kategori company name dari tabel suppliers dan kategori name dari tabel kategori, dan diurutkan dari nama company-nya, yaitu company name dari tabel suppliers. Jadinya kayak gini urutnya dari nama supplier, dan ini sudah dikelompokkan dari kategorinya dan nama company-nya. Begitu. Terima kasih. Modul 5 tentang soal C. Ini untuk menjelaskan tentang menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah 10. Nah, ini untuk query-nya, kita mau select product name, unit price, dan juga kategori name. Dari tabel produk yang diinisialkan P, dijoinkan dengan kategoris. Nah, ini on-nya, ini merupakan tanda kalau dia berrelasi. Jadi, yang menjadi foreign key-nya kategori ID. Jadi, on P kategori ID sama dengan C yang jadi inisial tadi kategori ID. Where-nya ini dia menentukan seperti soal tadi berdasarkan beverage dan harganya di bawah 10. Jadi where-nya kategori name sama dengan beverage and unit price kurang dari 10. Nah, untuk hasilnya seperti ini, dia menampilkan product name, unit price, dan juga kategori name sesuai seperti ini, beverage dan juga unit price-nya kurang dari 10. Untuk nomor 6, menampilkan nama perusahaan customer yang berasal dari USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, ini dia men-select company name, country, order ID, dan juga order date dari tabel customer. Nah, ini from customer diinisialkan C, dijoinkan dengan tabel order. On-nya ini dengan foreign key-nya customer ID, C customer ID sama dengan O customer ID. Where-nya tadi menentukan country-nya apakah USA, dan juga order date-nya tadi lebih dari kurang dari tahun 1997. Diurutkan berdasarkan order date-nya tadi. Untuk hasilnya menampilkan company name yang tadi, country-nya USA, order ID serta order date-nya dia kurang dari tahun 1997. Selanjutnya untuk nomor 7. Nomor 7 ini menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Oke, cukup. Nah, untuk query-nya ini dia select from orders, dia select tadi company name, di inisial nama customer, country-nya asalnya customer, order ID, order date, tanggal order, dan juga company name ini nama shippernya tadi. Nah, from orders diinisialkan O, dijoinkan dengan tabel customer, menjadikan
customer ID sebagai foreign key, dan juga dijoinkan lagi dengan tabel employees yang employee menjadi foreign key, dan dijoinkan lagi dengan kolom dengan tabel shippers. Misalkan S untuk ship via-nya sama dengan O ship via sama dengan S shipper ID. Ini dimana query-nya ini ship country-nya tadi diminta sama dengan country asalnya tadi, dan juga order date yang diminta tadi lebih dari tahun 1997 yang diurutkan berdasarkan ini order by order date tadi. Hasilnya untuk ini menunjukkan nama customer, asalnya, ID ordernya, tanggalnya, serta nama shippernya. Jadi setelah tahun ini. Nah, untuk nomor 8 ini menentukan produk dengan harga 5-10 dolar. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, ini select company name dengan nama supplier, P unit price dengan harga produk, kategori name dengan nama kategori, from P dengan join, suppliers, C. Soal yang bagian D dari modul 5. Nah, di sini mulai dari yang 4 dulu ya. Jika S1 mini dan E21 tunjukkan key-nya dan manakah yang menjadi manajer, S1 atau T2. Oke, kita lihat dari tabelnya dulu, begitu. Nah, kalau dilihat dari tabel sini, ya, karena S1 itu many dan E21, artinya kita harus mikirin dulu nih, kalau jika S1 ini apa dan E2 itu apa. Nah, kalau misalnya di E1 itu many dan di E2 itu one, artinya yang one ini itu harusnya adalah di atasan. Kenapa begitu? Karena satu atasan itu bisa punya banyak bawahan, dan satu bawahan di kasus ini itu cuma punya satu atasan, gitu kan. Nah, artinya yang menjadi manajer itu adalah tabel E2, bukan tabel E1. Tabel E1 itu untuk karyawan, dan tabel E2 itu untuk manajer. Artinya manajer itu berhubungannya dengan ke karyawan, dan karyawan itu contohnya one di manajer. Nah, untuk P-nya gimana? Nah, kan si karyawan ini artinya kan karena di sini tuh ada yang kolom namanya report to. Artinya si karyawan ini harus report to-nya itu ke atasan dong. Nah, dan harus tahu nih atasannya mana. Sedangkan atasannya itu ada di tabel employee. Artinya atasannya itu punya employee ID. Nah, jadi key-nya itu untuk menjoinkan keduanya adalah yang karyawan ini, yaitu harus key-nya itu adalah report to. Sedangkan yang atasan itu key-nya buat key-nya adalah employee ID. Jadi di karyawan ini, di tabel karyawan, tahu dia menuju ke ID yang mana, gitu loh. Nah, itu untuk yang nomor 4 ya. Nah, sekarang nomor 6 ini adalah kita kayak coba ngelakuinnya di query. Nah, kalau di query ini bisa dilihat lebih jelas tuh. Nah, jadi cara tulisnya gini, itu adalah select nama pegawai dan nama pimpinan dari employee. Jadi employee-nya itu dari satu yang dijoinkan dengan employee di E2. Nah, key-nya itu report to dan employee ID gitu. Jadi si S1 ini atau si nama pegawai itu tahu dia harus nge-report punya kemana, karena udah tujuannya itu ke employee ID yang dari nama pimpinan, karena mereka kan dari satu tabel kan, jadinya bisa. Nah, ini itu memakai self join. Nah, karena memakai self join di sini tuh ada beberapa yang kayak misalnya kalau dilihat Andrew Fuller itu nggak ada di nama pegawai karena dia nama pimpinan, jadi dia nggak ada di nama pegawai sama sekali. Begitu juga Stephen Subuchanan ada. Jadi Stephen Subuchanan ini ada karena dia punya pimpinan lagi gitu. Nah, ini adalah implementasinya di query-nya. Selanjutnya yang di nomor 9
Itu tampilkan lengkap nama bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan atau bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Artinya ini menampilkan semuanya, walaupun dia nggak punya bawahan ataupun dia nggak punya atasan. Nah, artinya ini itu bisa memakai untuk implementasinya bisa pakai outer join gitu. Nah, ini untuk query-nya. Jadi akan ada nama bawahan dan nama pimpinan from employees S1 to outer join. Ini sebenarnya sama aja, tapi bedanya yang di sini nih. Di sini pakai outer join. Kalau yang sebelumnya join employees doang. Atau bisa pakai self join juga. Nah, tapi di sini uh, ini ada employee ID. Nah, jadinya nanti itu akan seperti ini di outputnya. Nah, di sini kalau bisa dilihat, ini sebenarnya lebih banyak outputnya daripada yang sebelumnya. Karena kalau dilihat dari query aslinya, sebenarnya itu cuma ada 9 kan, 9 karyawan. Tapi di sini jadinya ada lebih. Kenapa begitu? Karena semuanya itu ditampilkan. Dan misalnya nih, jadi ini tuh bakal dicek nih dari kedua-kedua. Kalau misalnya ditampil nama bawahan dan dia punya nama pimpinan, itu bakal ditunjukin dua-duanya. Tapi kan di sini si Andrew Fuller. Andrew Fuller ini kan dia atasan kan, dan dia nggak punya atasan lagi. Jadi ya kebacanya nol outputnya gitu. Nah, abis itu di sini tuh ada 0000 lagi di bawah-bawahnya. Kenapa? Karena mereka ini karyawan yang nggak punya bawahan gitu. Itu kenapa dibilangnya nol. Nah, ini gunanya outer join. Jadi semuanya itu benar-benar ditampilin walaupun nggak ada value-nya buat yang lain. Jadi, tapi yang ditampilin itu adalah nol. Nah, itu saja untuk kelompok kami untuk mengerjakan modul 3, 4, dan 5 dari mata kuliah praktek. Sekian, terima kasih.